Oke, di video presentasi ini di awal yang harus kita lakukan ya adalah kita tanya dulu, misalkan nama calon mitranya adalah Pandin. Pandin ketika ditawarin bisnis ini, yang pertama Pandin lihat apanya dulu. Nah nanti kan ada orang bicara produknya dulu, betul ya? Ibaratnya produk ini gampang nggak kita pasarkan, gitu kan? Nah kalau misalkan dia jawab misalkan bonus penghasilannya, nanti kita oh iya betul. Kita pengen lihat dulu misalkan seberapa besar kita penghasilannya seberapa besar kan gitu ya. Nah, tapi alangkah baiknya yang pertama kita lihat itu adalah perusahaannya dulu. Ibaratnya perusahaan di sini ibaratnya ada badan hukumnya enggak, legalitasnya gitu kan. Nah, terus ada kemungkinan nggak si perusahaan bawa kabur uang kita gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah produknya, kira-kira produknya ini segmen pasarnya luas gak gitu kan. Nah terus yang ketiga, ibaratnya marketing plan atau sistem bisnisnya, kita ngerjain bisnis ini dibayar kecil atau dibayar besar, dibayar cepat atau dibayar lama. Kalau misalkan di bisnis ini kita kerjain dibayarnya kecil, dibayarnya lama, ngapain kita kerjain bisnis ini, betul gak? Nah terus yang keempat adalah transparansinya. Jadi ada kemungkinan nggak orang yang ngajak kita atau orang yang di bawah kita nipu kita. Nah terus yang kelima adalah group leader atau support system. Kira-kira kita ngerjain bisnis ini ada yang bantuin kita nggak? Kita kerjanya sendiri atau kerja tim, gitu kan? Nah jadi di sini ada 5 sebab mengapa PT BES ini amat sangat layak untuk kita kerjakan. Nah kita harus bicara amat sangat layak untuk kita kerjakan, gitu ya. Nah jadi ibaratnya itu menancapkan alam bawah sadar kepada mereka. Nah yang pertama kita lihat adalah dari company profile. Nah saya sarankan untuk pilar pertama dan pilar kedua itu menggunakan flip chart, ya. Nah kalau misalkan bentuknya home prospect akbar, nah saran saya dibuat seperti di print tuh kayak misalkan pakai big screen, jadi tinggal yang digini untuk company profile dan produk. Nah untuk sistem bisnis kita langsung mulai coret. Nah contoh nih, kita udah ngejelasin company profile dan produk. Nah kita bicara langsung, nah yang ketiga ini kita bicara misalkan marketing plan-nya, ya. Misalkan di sini ada PT BES, ya. Di sini ada MLM lain, gitu kan? Nah, kita langsung bicara. Nah, di sini dulu nih yang kita bahas, ya. Yang pertama. Nah, biasanya di MLM lain itu dibayar lama, 30 sampai 55 hari kerja. Artinya sangat lama gitu ya. Kita kerjakan di MLM lain. Jadi sama kayak kerja. Tapi kalau misalkan di PT BES itu kita dibayar tercepat, yaitu 1 hari kerja. Jadi kita kerjakan bisnis ini menghasilkan omset, besok dibayar, oke? Nah, terus yang kedua, kenapa di MLM lain itu dibayar 30 sampai 55 hari kerja atau lama? Karena si perusahaan itu memberlakukan yang namanya tutup poin, oke? Nah, misal kita di sini disuruh sampai 50 poin. Tapi karena kita di sini posisinya kerja atau misalkan kita sekolah, misalkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain, kita baru mencapai 30 poin. Dengan waktu yang sudah ditentukan kita baru mencapai 30 poin, kira-kira kita dibayar nggak? Enggak dong, karena targetnya 50 poin. Artinya 30 poin ini masuk ke perusahaan, gitu ya. Jadi kita nggak ada penghasilan. Tapi kalau di PT BES, di sini kita dibayar tanpa syarat. Pokoknya menghasilkan hasil ini, hari ini menghasilkan omset, besok langsung dibayar gitu ya. Nah terus kalau di MLM lain kenapa ada tutup poin gitu ya? Nah karena ada yang namanya belanja bulanan. Nah ini seolah-olah menjadi solusi bagi mitranya. Untuk apa? Untuk tutup poin. Misalkan di sini kita posisinya butuh 20 poin lagi kan? Nah, kita belanja yang nilainya 10 poin dan 10 poin, artinya udah tutup poin karena sisanya 20. Nah, cuma pertanyaannya satu, ketika kita berbisnis, kita itu pengen keluar uang atau pengen dapat uang? Nah, kalau pengen dapat uang, kita lihat di PT BES. Di sini modal hanya 1 kali seumur hidup, gitu ya. Jadi ketika Anda gabung di bisnis ini, Anda mengeluarkan modal yang pertama dan terakhir kalinya. Nah, di MLM lain, kenapa mitranya mau pada belanja bulanan? Karena ada yang namanya peringkat.
biasanya kayak bintang 1, bintang 2 gitu kan, bintang 3, bronze lion, apa dan lain-lain. Dan saya dapat pastikan bentuknya pasti seperti piramida. Oke. Nah, orang yang pertama gabung itu diuntungkan oleh orang-orang yang baru gabung. Jadi kita yang di bawah menghasilkan omset, menguntungkan yang di atas. Terus gimana dong? Nasib yang di bawah hanya menjadi sebuah korban. Oke? Nah, tapi kalau di PT Base di sini nggak ada peringkat. Jadi yang membedakannya apa dong? Kalau antara PT Base dengan MLM lain, modal awal menentukan penghasilan. Kira-kira fair nggak? Nah, misal contoh ya, hari ini saya buka kos-kosan 10 kamar. Oke? Nah, di 2 bulan kemudian Anda buka kos-kosan 30 kamar. Oke? Nah, kira-kira modalnya lebih besar mana ya? 10 kamar atau yang 30 kamar? Tentu yang lebih besar 30 kamar ya. Tapi walaupun Anda 2 bulan kemudian Anda baru buka kos-kosan, sedangkan saya lebih awal, kira-kira penghasilannya bisa lebih besar nggak? Ya tentu lebih besar dong. Nah, jadi bukan masalah awal-awalan, tapi modal awal menentukan penghasilan. Nah, itulah PT. Nah, sedangkan kalau sekarang gini, kalau di MLM lain kenapa mereka mau mengejar peringkat? Karena ada yang namanya reward. Ya. Nah, kalau di sana itu reward itu seperti iming-iming dari perusahaan. Contoh, misalkan hasil observasi untuk mencapai BMW. Nah, biasanya kan 1 tahun dapat BMW, 2 tahun dapat rumah mewah, 3 tahun dapat kapal pesiar. Itulah yang dijanjikan oleh MLM terdahulu ya. Nah, sedangkan kalau di MLM lain nih, misalkan mau ngejar BMW, itu hasil observasi omset yang harus dihasilkan itu senilai 6 miliar. Dan luar biasanya ketika kita hampir 95% mau mencapai BMW. Nah, ini nih yang harus kita perhatikan. Perusahaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang tidak dijelaskan di awal. 5 poin ini yang menyebabkan orang trauma terhadap bisnis MLM. Sedangkan kalau kita bicara di PT Base, yang pertama kita dibayar dalam bentuk cash. Yang kedua kita diberikan reward. Tapi reward di sini bukan iming-iming. Tapi di sini reward ini adalah apresiasi dari perusahaan melihat komitmen mitra sampai mencapai poin yang ditentukan, langsung diberikan reward tersebut kepada mitranya, gitu ya. Nah, jadi dalam bentuk apresiasi. Nah, lalu yang di MLM lain, biasanya mereka menggunakan sistem yang namanya matahari atau mengajak orang sebanyak-banyaknya. Misalkan ini misalkan kita ajak si A, ajak B, ajak C, ajak D, ajak E, pokoknya sebanyak-banyaknya. Nah, itulah yang dikenal oleh MLM. Misal si A adalah sahabat kita. Misalkan nih si A nih, karena sahabat kita simpan misalkan si F. Nih A, saya bantuin simpan si F di bawahmu. Berapa bonus yang kita dapat? Itu cuman 4%. Sedangkan kalau si F disimpan di bawah kita langsung, berapa bonus yang kita dapat? Yaitu 100%. Nah, kira-kira mending mana? Mendingan disimpan di bawah A atau mendingan di bawah kita langsung? Tentu lebih mending di bawah kita langsung. Nah, artinya apa? Orang yang gak jago-jago banget jalanin bisnis ini, kemungkinan untuk suksesnya tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena peluang dibantu sama yang di atasnya nggak ada. Sedangkan kalau kita bicara PTBS, di sini kita menggunakan sistem yang namanya binari atau bina kanan, bina kiri ya. Nah, di sini sistemnya 2 kaki. Ini misalkan kita ajak A simpan sini, kita ajak B simpan sini. Nah, misalkan kita mau ngajak satu orang lagi si C, kita simpan sini, nggak bisa, salah sistem. Simpan sini salah sistem, simpan sini salah sistem. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, si C ini harus disimpan di bawah si A atau si B. Misalkan si C simpan di sini. Berapa bonus yang Anda dapat? Ini tetap 100%. Oke? Nah, lalu kira-kira si A gimana? Tinggal kita bantu satu kaki lagi, maka cairlah bonusnya. Nah, artinya apa? Jaringan si C pun adalah jaringan si A juga. Maka kesimpulannya, orang yang gak jago-jago banget jalanin bisnis ini, peluang dibantu sama yang di atasnya besar. Karena sistem binari adalah sistem yang dimana buat si A berpenghasilan, buat si B berpenghasilan, maka kita berpenghasilan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, nah lalu yang keempat,
kita akan berbicara tentang transparansi. Nah, teman-teman yang menonton video ini, perlu Anda pahami bahwa ketika kita sedang presentasi, yang terpenting adalah jangan sampai ada waktu jeda di mana kita tidak berkomunikasi. Jadi terus kita harus melakukan komunikasi dengan si audiens. Nah, jadi jangan misalkan lagi ngehapus kayak gini nih, kita jadi fokus ngehapus tapi nggak ada komunikasi, jadi jangan sampai ada jeda. Oke, paham ya? Nah, yang selanjutnya adalah kita berbicara dari transparansi. Oke? Nah, di sini kita bisa akses di Google, yaitu base.world, ya. Itu nanti langsung ada tuh PT Base ya. Langsung kita login. Nah, ketika login kita nanti dikasih ID dan password. Nah, ini untuk apa? Ini untuk melihat yang namanya perkembangan jaringan. Ya. Nah, misal contoh, Anda kerjakan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, masih mengenal dong yang di bawah, betul ya? 1 tahun mungkin masih kenal, tapi kalau udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kira-kira masih kenal sama yang di bawah Anda? Enggak, karena, nah, jadi yang di bawah Anda itu bisa dilihat dari namanya, ID-nya, tanggal joinnya, dan berapa modal yang dia keluarkan. Oke? Nah, selain itu, Anda bisa melihat yang namanya bonus harian Anda, lalu bonus mingguan Anda, lalu bonus bulanan Anda. Selain itu, Anda bisa melihat reward mana yang bisa Anda klaim ke perusahaan. Oke? Nah, selain itu yang kelima. Nah, ini yang paling saya suka, yaitu adalah support system atau group leader. Oke? PT Base ini di bawahnya itu banyak tim. Oke? Nah, tapi yang saya suka, kita ada di naungan support system yang namanya S.S.G, yaitu support system of glory, di mana di sini kita diajarkan bagaimana cerdas mengembangkan jaringan. Nah, di mana kita dengan cara penjualan, bagaimana kita dengan cara perkembangan jaringan dan lain-lain. Dan kita langsung dimentori oleh Bapak Trendy Chayos dan juga 001 kita, yaitu Pak Bram. Dan saya bisa katakan bahwa Pak Trendy ini yang sudah mendapatkan penghasilan luar biasa di atas rata-rata, kita bisa sebut bahwa itu sudah ber-MM. Dan bahkan Pak Bram yang sudah mendapatkan salah satu saksi bukti yang dimana dari PT Base ini beliau bisa mendapatkan banyak yang diberikan oleh PT Base dan beliau rasakan. Nah, luar biasanya apa? Yang diajarkan oleh Pak Bram dan Pak Trendy adalah bukan bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan, tapi bagaimana cara mensukseskan yang di bawah. Karena tugas dari tugas kita sebagai mitra adalah mensukseskan orang di bawah sebanyak-banyaknya. Jadi bukan sukses sendiri. Jadi yang diajarkan mereka adalah bagaimana caranya mengebak dengan sebuah program kerja dengan kurikulum sukses bukan sendiri tapi sukses bersama. Ini 5 pilar dari saya.